Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. So saha bhikkhukena saha bhikkhho manasena asumukho pirudhamano paripunnang parisuddhang brahmacaryang carati. So kayassa bhedha parang marana sukhating sakang lokang uppajjati. Akan tetapi dalam kesakitan dan kesedihan, menangis dengan wajah basah oleh air mata, ia menjalani kehidupan suci yang murni dan sempurna. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Majjhima Nikaya Cula Dhammasammadana Sutta ke-45. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara, umat Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Merupakan satu berkah utama, merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua di hari Minggu ini, di pagi hari Minggu ini, Anda semua dapat terkondisikan untuk hadir di wihara ini mengikuti puja bakti rutin setiap hari Minggu. Tentu semua berkat usaha yang Anda lakukan. Adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk datang ke wihara, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk mengikuti puja bakti. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, kesempatan yang sudah ada pada diri Anda di hari ini, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Gunakanlah dengan semaksimal mungkin. Kalau tadi Anda sudah memulainya dengan melakukan puja, membacakan Parita Sutta dan Gatha, kemudian bersama-sama bermeditasi, kemudian mengingatkan diri kita, diri Anda masing-masing terhadap 5 etika Buddhis. Sekarang tiba waktunya bagi Anda semua untuk mendengarkan ulang apa yang pernah Guru Agung Buddha sampaikan, dan kemudian kami para bhikkhu sampaikan kembali di setiap puja bakti, yaitu mendengarkan Dhamma. Ibu Bapak Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan coba mengulang kembali apa yang pernah Sang Buddha katakan kepada para bhikkhu di saat itu, yang kemudian oleh Bante Ananda diulang kembali dan dituliskan dalam bentuk lontar mungkin pada saat itu, dan kita temukan dalam bentuk buku pada saat ini. Saya akan kembali mengulas salah satu sutta yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya dengan judul sutta Cula Dhammasammadana Sutta, yaitu sutta tentang cara-cara melaksanakan segala sesuatu. Khotbah pendek, cula,
Cula Dhamma Samadana Sutta, khotbah pendek tentang cara-cara melakukan atau melaksanakan sesuatu. Ibu bapak saudara, pada satu kesempatan Sang Buddha ketika berdiam di Sawati saat itu, di tempatnya Anathapindika, Sang Buddha membabarkan Cula Dhamma Samadana Sutta ini kepada para biku. Berlatar belakangkan adanya sebagian biku yang di dalam praktiknya, di dalam praktik kebikuannya, ada yang sesuai dengan apa yang Guru Agung Buddha sampaikan, dan ada sebagian yang tidak sesuai. Apa yang dilakukan oleh para biku ataupun berumah tangga di dalam sutta ini, dari 4 poin yang terdapat, dikelompokkan menjadi 2. Ya. Ada yang akan berakibat menyenangkan di masa yang akan datang, dan ada yang berakibat membawa pada kesedihan atau kesakitan di masa yang akan datang. Nah, ibu bapak saudara, di dalam kehidupan ini, baik itu kelompok para pabajita, para biku, samanera, atasilani, ataupun rumah tangga, mereka semua sama-sama memiliki tujuan, yaitu ketidaktercelaan dan hidupnya penuh kebahagiaan. Anda semua datang hari Minggu ke wihara, mengikuti puja bakti. Tentu yang Anda cari adalah dhamma yang dapat membuat Anda bahagia. Karena apa? Karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau mungkin Sabtu ada yang sekolah, ada yang kerja juga, hari-hari itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin saja. Mungkin di dalam hari-hari tersebut Anda dipenuhi dengan banyak tekanan. Ya, apalagi para mahasiswa tingkat akhir. Wah, tekanannya itu benar-benar ya tertekan sekali. Nanti skripsinya penuh dengan revisi, belum lagi ditolak judulnya. Lebih baik ditolak cintanya daripada ditolak judul skripsinya, ibu bapak. Anda yang berumah tangga, sama. Bekerja, buka usaha. Oh, Bante, dolar makin hari makin naik. Bahkan mungkin bisa diprediksi sampai 16.000. Kemarin di Kerawang ada umat yang bilang, oh Bante bisa jadi 18.000 dolar. Wah. Mungkin Anda yang mau pergi Dhamma Yatra 1.400, 1.500 US. Oh, masih bisa. Kemudian dolarnya naik lagi 14.000, 15.000. Kok makin jauh? Wah, makin kapan saya ke Indianya? Nunggu dolarnya turun. Ya, Anda yang buka usaha, yang buka toko atau buka pabrik, punya pabrik, dolarnya naik terus, makin stres nggak ibu bapak? Ibu bapak, dolar naik stres tidak? Enggak? Wah, memang Anda ini luar biasa. Umat Buddha yang benar-benar, umat Buddha tenanan. Pokoknya Bante mau dolar sampai 20.000 pun nggak masalah bagi saya. Yang penting batin saya ini tenang, seimbang. Wah, kalau saya punya jempol 6, saya acungin 6-6-nya. Penuh dengan tekanan. Anda kuwihara hari Minggu, yang dicari apa? Bagaimana Anda mendapatkan dhamma yang membawa pada kebahagiaan? Bagaimana Anda beribadah, melakukan puja bakti dengan perasaan yang bahagia? Untuk itu ibu bapak saudara, ketika Anda melakukan puja bakti, jangan
jangan sampai perilaku yang Anda lakukan untuk kebahagiaan diri sendiri malah merugikan orang lain. Ini yang bahaya. Sebenarnya kita tahu tentang hal tersebut. Di dalam kehidupan ini kita tidak boleh merugikan orang lain. Tetapi tak jarang perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam upaya mencapai tujuan, cita-cita, seringkali menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, untuk itu Ibu Bapak Saudara, Sang Buddha mengatakan ada empat cara-cara yang mungkin saja sudah dilakukan orang lain atau memungkinkan dilakukan oleh orang lain, terutama dan juga diri kita sendiri. 4 hal ini, 2 diantaranya adalah hal yang baik, 2 diantaranya juga adalah hal yang tidak baik. Apa saja? Nah, yang pertama dikatakan Dhamma sama danang pacuk pana sukang ayating dukkha vipakang. Pacuk pana sukang, melakukan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan pada saat ini. Tapi dukkha vipakang, dia akan berbuah di masa yang akan datang sebagai hal yang menyakitkan, menyedihkan, menyulitkan. Yang seperti apa Bante hal tersebut? Ya, di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang mencari kondisi tidak enak. Semua pengen yang enak-enak, yang menyenangkan. Nah, saya butuh konfirmasi dan persetujuan dari Anda. Betul tidak Ibu Bapak? Tidak, takutnya di antara Anda ada yang di dalam kehidupan ini nyari susahnya aja. Pengennya yang susah-susah. Semua ingin yang senang-senang, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Mendengarkan Dhamma seperti pagi hari ini, Anda maunya yang enaknya saja. Ya, cepat-cepat berlomba-lomba untuk duduk di dalam Dhammasala ini. Kenapa? Ya, minimal duduknya lebih adem Bante. Saya pernah bicara, coba Anda duduk di sini, setengah badan Anda adem sejuk, setengah badan Anda panas. Nah, saya bicara kalau ceramah di Dhammacakka seperti ceramah di 2 alam, antara surga dan neraka. Yang di luar sana sama, mencari tempat-tempat yang jauh dari sinar matahari. Ya Bante kan biar mendengarkan damanya konsen supaya enak, ya cari yang teduh. Kalau kena matahari nanti saya keringetan, saya gelisah, damanya nggak masuk. Ya dikasih tempat yang enak pun malah ngantuk. Ingin cari yang enak-enak. Sama, indera kita ini Ibu Bapak, ini sudah terlanjur liar. Ya toh? Utamanya lidah kita ini udah terlanjur liar. Liar bagaimana? Kalau mencicipi sesuatu, pengennya yang enak-enak. Kalau sudah nemu makanan enak, pasti mau lagi dan lagi. Kemarin-kemarin ngetren ayam geprek, pedas, enak Bante. Lagi ada geprek, ya macam-macam lah nama-namanya, nggak boleh nyebutin merek. Coba terus itu biji cabenya kan, aduh banyak sekali. Wah menyenangkan, tapi lama-lama wah perut Anda bermasalah. Usus Anda bermasalah karena cabai yang terlalu banyak. Makannya ayam geprek. Nanti dessertnya yang lagi ngetren es Milo es kepal Milo. Apa itu ya? Bener ya? Sudah makan yang pedes-pedes, minumnya atau penutupnya yang dingin-dingin,
susu lagi. Penyakit tidak ibu bapak? Penyakit. Tapi enak tidak? Enak. Nanti kalau sudah sakit, masuk rumah sakit, ya minta jadwal lah ke Bante Ratanadiro, baca parita biar cepat sembuh. Nanti kalau tak bacain parita seperti itu, yang dikasih bukan air, bawa ayam geprek, baca parita ya. Ini udah diberkahin ibu bapak, nanti makan ya. Itu hal-hal yang menyenangkan, enak, mau lagi, tapi di kemudian hari malah menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan. Atau lihat sesuatu, belum lihat aslinya, zamannya media sosial. Wah, pemandangannya indah, wah tempatnya bagus, saya mau jalan-jalan ke sana. Pergi ke sana, ke satu tempat yang dianggapnya indah di foto tersebut. Ketika pergi ke sana, iya. Sering Anda mengalami seperti itu? Sering? Yang ibu-ibu, diskon besar-besaran. Pergi ke mall sana untuk belanja. Ketika sampai sana apa? Ngantrinya panjang, Bante. Ternyata harganya sudah dinaikin, pantas didiskon dulu. Depannya sih kecil, dari 14 jadi 13. Akan berkurang, tapi ada 9999-nya. Belum lagi tanda bintang kecilnya, syarat dan ketentuan berlaku. Sakit. Itu yang menyenangkan. Sama di dalam kehidupan ini, ada sebagian orang yang menganggap, Bante, yang penting hidup sekarang ini kita bikin bahagia terus sajalah. Nanti mendengarkan dhamma nanti sajalah, berdana nanti sajalah, meditasi, nanti Bante saya ikut retret sajalah. Gak perlu tiap hari. Melaksanakan sila sama. Nunggu nanti. Ibu bapak saudara, kita tidak akan pernah tahu kapan atap ini rubuh menimpa kita saat mendengarkan dhamma. Wah, kalau begitu kan Anda yang rugi. Kalau sudah sakit baru ingat. Ingat dhamma bagus bapak-bapak. Ingatnya Bantenya saja. Panggilin Bante baca parita. Yang lebih parah lagi, orang tuanya sudah meninggal, anaknya baru ingat untuk bacain parita buat orang tuanya. Nah, itu akan membawa pada hal-hal yang menyakitkan. Mungkin Anda juga sebagian ada yang berpikir, Bante ketika nanti meninggal, saya kan belum tentu ingat. Kalaupun saya lahir lagi, saya belum tentu ingat. Jadi ya sudahlah. Kan kata Sang Buddha, hiduplah di dalam momen saat ini. Present moment. Hiduplah di momen saat ini. Jadi nggak usah pikirin yang lain-lain, Bante. Senang-senang saja. Ngapain dibikin stres? Ngapain dibikin pusing? Itu bukan hidup di saat ini, Ibu Bapak. Tidak seperti itu. Nah, jadi ada orang yang melakukan sesuatu maunya senang-senang saja, tapi ini di kemudian hari akan berakibat menyakitkan. Apa yang kita lakukan sekarang, Ibu Bapak Saudara, kalau kita melakukan sesuatu, timbul kesenangan, timbul kebahagiaan, Anda harus sadar juga, kebahagiaan dan kesenangan ini sifatnya sementara. Sang Buddha di dalam khotbah pertamanya kepada Pancawagya, ya, kemarin kita baru asada, mengatakan ada dua hal yang harus dihindari di dalam kehidupan ini. Satu, memanjakan diri kita dengan kesenangan nafsu indera, nafsu keinginan. Yang kedua,
menyiksa diri. Nah, jadi bersenang-senang pun, memanjakan diri kita, bersenang-senang, mau enaknya saja, itu harus kita hindari. Tapi cari susahnya aja, itu pun yang tidak boleh. Nah, kemudian di poin kedua ini dikatakan, Dhamma sama dhanang pacuphana dukhan cewa hayatin ca dukha wipakam. Ada mereka-mereka yang di dalam kehidupan ini melakukan hal-hal yang menyakitkan dan berbuah di masa yang akan datang sebagai hal yang menyakitkan juga. Maksudnya apa? Ya seperti tadi. Oh, nggak boleh senang-senang. Oh, nggak boleh terlalu memanjakan indera kita. Ya sudahlah, hidupnya apa kalau bahasa tempat saya bilang merih saja. Hidup susah saja. Iya Bante, kalau saya makan 3 kali sehari, saya akan menghabiskan uang sekian. Kalau saya makan nasi terus, saya pun akan menghabiskan uang sekian. Ya sudahlah Bante, saya makan 2 sendok nasi saja setiap hari. Itu menyiksa diri. Bante, kok saya nggak kurus-kurus ya? Padahal saya sudah diet apa itu? Karbo. Ya Anda diet karbo tapi ngemilnya banyak juga kan ya sama saja. Kalau gitu saya makan 2 butir nasi saya Bante setiap hari. Tenang ibu bapak, para bantenya saja atas sila tetap badannya gede kok. Apalagi Anda makan 3 kali sehari. Ya besar tidak apa-apa. Karena besar menunjukkan orang itu bahagia. Kalau kurus orang itu susah. Bante, hidup ini susah. Dolar naik terus. Permasalahan banyak. Mau ke Sunter saja bingung Bante sama ganjil genap. Iya saya setuju. Saya mau ke sini aja sampai bingung. Sudahlah. Saya tak pergi ke Monas saja Bante. Ngapain? Gantung diri di Monas. Selesai hidup saya di dunia ini. Itu pun cara yang tidak baik. Bunuh diri itu akan berakibat buruk juga. Kok bisa Bante? Iya, itu membunuh makhluk hidup. Siapa yang dibunuh? Diri sendiri. Anda bunuh diri berarti Anda membunuh makhluk hidup. Siapa yang dibunuh? Diri Anda sendiri. Kan saya bunuh diri sendiri Bante. Ya itu kan pembunuhan. Anda makhluk hidup bukan? Membunuh manusia, akibat yang akan diterima sangat besar, buruk. Nah mereka-mereka yang melakukan hal menyakitkan di dalam kehidupan ini, menyiksa diri sendiri, menyiksa makhluk lain, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, ini pun tetap akan berakibat buruk di kehidupan yang akan datang. Nah 2 hal ini Ibu Bapak Saudara, terlalu bersenang-senang di dalam kehidupan, itu pun akan berakibat menyakitkan di kehidupan yang akan datang. Dukkha wipakam. Menyiksa diri, ya alih-alih Anda hemat, Anda tidak mau berfoya-foya, tapi Anda malah kesiksa hidupnya, itu pun dukkha wipakam. Akan berakibat menyakitkan di kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang ini enggak mesti nanti Anda ketika meninggal. Saat meninggal Anda lahir lagi, bukan seperti itu. Tapi kalau Anda terlalu bersenang-senang tanpa pengendalian diri, kemudian menyiksa diri sendiri, hidupnya susah. Maksudnya bukan hidupnya susah, menyulitkan hidup sendiri, yang mudah dibuat susah. Nah, ini akibatnya bulan depan menjadi susah juga, minggu depan jadi susah. Anda baru dapat gaji, dapat penghasilan, terlalu bersenang-senang tanpa pengendalian diri, uangnya cepat habis, menderita juga. Kemudian Anda punya kartu dari A sampai Z,
Kartu kredit maksudnya. Nggak punya uang, gesek sana, gesek sini, happy-happy. Nanti kan gajian tinggal bayar. Saat bayar tidak tertutup. Terus ngapain Anda tutup pintu rumah? Ya kan? Kalau tagihan tidak tertutup, apa yang Anda lakukan? Tutup pintu rumah. Takut si penagihnya datang. Cuman sayangnya ibu bapak, perbuatan buruk terlanjur banyak, Anda tidak bisa menutup pintu rumah Anda. Menutupi keburukan Anda itu tidak akan pernah bisa. Sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, diri Anda sendiri mengetahui hal tersebut. Ketika meninggal, siap-siap Anda lahir di alam rendah. Nah, kalau Anda hidupnya ingin bahagia di masa sekarang dan masa yang akan datang, jangan pernah melakukan hal buruk dan jangan pernah menutupi hal-hal buruk tersebut. Kalau tidak mau menutupi hal buruk, jangan melakukan hal buruk. Nah, kemudian yang ketiga dijelaskan di sini, dhamma sama danang pacu panak dukang ayating sukha pipakang. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyakitkan, tetapi di masa yang akan datang berbuah kebahagiaan. Maksudnya bagaimana? Nah, dengan kesedihan, dengan perasaan sakit tersebut, dengan hal-hal yang menyulitkan, sakit, ketidaksenangan tersebut merupakan satu kesedihan, dia berjuang di dalam kehidupan ini. Dia berjuang untuk melatih diri. Untuk melatih diri dengan cara-cara yang baik. Sehingga di kelahiran yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, hal-hal baik yang akan dia terima. Hal-hal menyenangkan yang akan dia terima. Ibu bapak saudara, meditasi bagi sebagian orang itu hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan. Ya, Anda ada yang belajar meditasi waktu awal-awal menyedihkan tidak ibu bapak? Ibu bapak ketika Anda pertama kali belajar meditasi suruh duduk 1 jam, menyedihkan tidak? Loh, Anda ini malu-malu, menyedihkan tidak? Menyedihkan. Kenapa? Susah duduknya Bante, pegel. Udah gitu bantainya bawa rotan. Ya dipukul sih enggak. Cuman kalau ngantuk, ininya ditahan. Masih ngantuk, ininya yang ditahan. Menyedihkan. Tetapi bersungguh-sungguh berupaya terus, hingga itu berbuah hal yang menyenangkan. Jangankan meditasi, mendengarkan dhamma. Saya baru jalan membabarkan dhamma 25 menit. Sakit tidak ibu bapak? Duduknya maksudnya? Pegel enggak? Pegel. Saya aja udah kesemutan ini. Menjadikan. Tetapi tahu ini bermanfaat, tahu ini sangat-sangat baik untuk dilakukan, sehingga ini akan berakibat hal yang menyenangkan. Apa? Kalau saya membabarkan dhamma, Anda mampu mengingatnya saja. Jangan sampai tahap mempraktikkan. Mengingat saja apa yang diberikan. Itu sudah bahagia. Senang. Didengarkan saja, diperhatikan. Senang. Anda mendengarkan dhamma, wis Bante, pokoknya ngerti nggak ngerti, yang penting saya happy, bisa ketawa. Nah, ini umat Buddha. Jadi gimana ya, para biku, para penceramah ini beda tipis sama stand up komedian. Ya, saya tahu kebutuhan Anda ini makhluk-makhluk stres kok. Termasuk saya maksudnya. Kita butuh happy. Jadi ya ketawa-ketawa dalam membabarkan dhamma, ya bolehlah, asal jangan kebangetan. Ini hal-hal yang mulanya mungkin menyakitkan bagi kita, menyedihkan bagi kita, tapi ini akan membawa manfaat. Nah, kadang hal-hal yang seperti inilah yang dilewati oleh sebagian orang.
mereka tidak mau melewati tahap menyakitkan ini untuk melakukan hal yang mereka tahu itu bermanfaat, sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan di masa yang akan datang. Kan ada pepatah bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang, apalah, pokoknya itulah. Pokoknya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kebalik. Oh, jangan terbalik. Ya, bersenang-senang dulu. Ya, itulah, terserah Anda lah maunya gimana. Tapi intinya apa yang kita lakukan sama. Anda yang pernah ikut Pak Baja, bapak-bapak, Anda yang pernah ikut Atasilani, ibu-ibu, awalnya menyedihkan tidak? Sedih. Pakai jubah melorot terus. Mau canting pagi malam duduknya harus bersimpu, bersila aja nggak kuat. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Ngapain? Meditasi. Di rumah jam 7 baru bangun. Menyedihkan. Tapi dijalani. Wah, menyenangkan. Bapak-bapak ini kalau ikut Pak Baja, apalagi Pak Baja Upasan pada kemarin, menyenangkan. Kenapa? Jauh dari istri. Nggak dicerewetin. Karena istrinya nggak mungkin marah-marah saya pakai jubah. Tapi giliran sudah senang, sudah enak. Wah, ini sudah nyantel, ini udah enak. Ya, besok lepas. Makanya ibu bapak ini, bapak-bapak ini kalau Pak Baja, mereka ini cengengnya pas mau lepas. Rata-rata nangis kok. Ya nangisnya nggak tahu nangis karena sayang melepas jubah atau nangis karena bahagia mau pulang. Ibu bapak, Buddha Gautama, para siswa-siswa Arya, mereka melewati tahap-tahap yang menyakitkan itu terlebih dahulu untuk mencapai kebahagiaan. Siddhartha Gautama menyiksa diri 6 tahun di hutan Uruvela. Para arahat-arahat di masa yang lampau, memang mereka sekali mendengarkan Dhamma mencapai kesucian. Tapi di balik itu, mereka memiliki proses yang panjang, kelahiran-kelahiran yang lampaunya, mengumpulkan parami-parami. Ini hal-hal yang menyakitkan. Anda sekarang pun sedang berproses. Ini semua sedang pada sakit semua ini kan? Stres-stres semua. Tapi Anda bersungguh-sungguh. Anda mau belajar, Anda mau praktekkan. Di masa yang akan datang kelak, Anda akan menjadi orang-orang yang menyandang gelar manusia yang paling bahagia. Di dalam Wajiro Pamasutta dikatakan Anda sebagai Wajiro Cittapugala. Wajira Cittapugala. Manusia dengan pikiran yang layaknya berlian. Ini orang yang paling bahagia. Nah kemudian yang nomor 4, kalau tadi Anda berupaya sakit-sakit dulu, baru tahap awal. Yang nomor 4 adalah Pacupana Sukancewa. Dia melakukan hal yang menyenangkan. Dia berbahagia. Kemudian Ayatinca Sukha Vipakam. Itu pun berbuah hal yang lebih bahagia. Berbuah di masa yang akan datang sebagai hal yang menyenangkan. Bagaimana? Awalnya Anda menderita, awalnya Anda susah. Berlatih meditasi, melaksanakan sila, wah itu menyedihkan sekali. Bagaimana Anda suka dengan kepiting yang besar-besar, kemudian Anda tahu itu melakukan pembunuhan makhluk hidup, karena kepiting tidak ada yang dijual mati. Kemudian bagaimana Anda suka makan ikan, tapi Anda pun harus fungsen ikan, Anda menghindari makan ikan, Anda beli yang sudah mati saja mungkin, atau bahkan sama sekali tidak. Bagaimana Anda yang suka belanja senang-senang, kemudian Anda belajar untuk tidak memanjakan indera Anda, ya hemat tapi tidak juga kebangetan.
kemudian Anda mengetahui itu hal bermanfaat, Anda melakukannya dengan sukacita, Anda berbahagia melakukannya sebagai hal yang menyenangkan, tidak ada yang namanya protes, tidak ada yang namanya mengeluh, itu akan berbuah hal yang lebih bahagia lagi. Kalau Anda melakukan perbuatan baik, yang Anda ketahui itu adalah suatu hal yang bermanfaat, dan Anda melakukannya tanpa rasa penyesalan, tanpa rasa mengeluh, tanpa protes, itu akan berbuah jauh lebih membahagiakan lagi. Kalau sekarang, mungkin di antara kita masih ada yang berbuat baik, masih ada yang kalau berbuat baik, kadang punya keluh kesah, masih ada mengeluhnya. Itu akan berbuah kebahagiaan, tetapi tidak membahagiakan ketika Anda melakukannya tanpa pikiran mengeluh, protes, atau pikiran yang tidak bahagia. Makanya dikatakan, ketika Anda berbuat baik, lakukanlah dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih, oleh kebahagiaan, tanpa kebencian. Nah, Ibu Bapak Saudara, mereka yang melakukan hal dengan penuh kesenangan, melakukannya dengan perasaan atau menyenangi hal tersebut, kemudian akan berbuah hal yang membahagiakan lagi. Terus-menerus mereka melatih apa yang mereka dapatkan dalam Dhamma, mereka mempraktikkan Dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus. Bahkan ketika mereka mempraktikkan meditasi, mereka mencapai ketenangan-ketenangan di dalam meditasi berupa pencapaian jana, kemudian mereka pun melepas dan tidak terikat terhadap pencapaian tersebut. Mereka kelak akan menjadi orang yang sempurna, yaitu seorang yang mencapai nibbana. Apa memungkinkan Bante untuk di kehidupan saat ini? Apakah masih ada orang yang dapat mencapai tingkat kesucian arahat di kehidupan saat ini? Kalau dibilang tidak memungkinkan, melihat kondisi saat ini, bisa-bisa saja. Kalau dibilang memungkinkan, itu pun masih bisa saja. Tergantung dari seberapa kita bersungguh-sungguh untuk mempraktikkan hal tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara, 4 hal ini yang Sang Buddha berikan kepada para biku, karena melihat ada sebagian biku yang di dalam prakteknya terlalu memanjakan indranya. Ada sebagian biku juga yang di dalam prakteknya menyiksa diri mereka. Kemudian ada sebagian biku yang melakukan praktiknya bercucuran air mata, penuh dengan kesedihan, tapi mereka bertahan di dalam praktek yang benar, bersungguh-sungguh, mereka berbahagia. Mereka mendapatkan pencapaian-pencapaian. Ada para biku yang sudah mengerti, melakukan praktiknya dengan perasaan bahagia karena tahu akan manfaat dari praktik tersebut, mereka pun mencapai pencapaian-pencapaian yang jauh lebih bahagia. Nah, ketika Sula Dhamma Samadana Sutta ini diberikan, para biku berpuas hati, bergembira, dan mereka pun mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan apa yang Sang Buddha berikan dengan sungguh-sungguh. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita sangat mengerti di dalam kehidupan ini, kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kita akan mewarisi perbuatan yang kita lakukan. Kita pun akan terus berhubungan dengan perbuatan itu sendiri. Dan nanti kita pun akan lahir karena perbuatan yang kita lakukan. Untuk itu, Ibu Bapak Saudara, di dalam melakukan tindakan di kehidupan ini, dalam hal berperilaku, dalam hal berupaya mencapai cita-cita dan tujuan hidup, lakukanlah dengan berpedoman tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Sang Buddha di dalam misionaris pertamanya mengatakan kepada 60 orang arahat, 2 kata kutipan dari Sang Buddha yang saya ingat, bahujana hitaya, bahujana sukhaya.
Hiduplah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk lain. Berbedanya Buddhisme dengan yang lainnya adalah kita tidak hanya memandang sesama manusia saja. Kita tidak hanya menaruh perhatian dan cinta kasih terhadap manusia saja, tetapi semua makhluk. Karena mengerti setiap makhluk menginginkan kehidupannya, menginginkan bahagia di dalam kehidupannya, maka tidak ada pembenaran atas perilaku kita yang merugikan makhluk lain. Itu. Tidak ada pembenaran apapun. Kalau melakukan sesuatu merugikan makhluk lain, menyakiti makhluk lain, itu tetap hal yang buruk. Tetapi tentu kita tahu di dalam kehidupan ini kita pun memiliki potensi, kita pun memiliki kondisi yang dapat menyakiti orang lain, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk itu berupayalah untuk berendah hati, menundukkan kepala, dan tidak merasa berat hati untuk meminta maaf kalau orang lain kalau orang lain tersinggung, marah atas apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak sengaja. Tapi kalau dengan cara tersebut kita membuat orang lain bahagia, membuat kondisi hidup ini menjadi harmonis, kenapa tidak kita melakukan hal tersebut? Kalau sudah demikian, tidak ada yang namanya keributan, tidak ada yang namanya peperangan di hidup ini. Nah, kalau sudah demikian, Anda berperilaku di dalam kehidupan ini, kemudian mari nafsu keinginan, ibu bapak saudara, nafsu keinginan ini adalah hal yang kalau tidak dikontrol akan berakibat fatal di dalam kehidupan tanha ini. Nah, untuk itu di dalam kehidupan ini mari Anda belajar banyak dhamma, bukan lain yang akan dituju adalah bagaimana Anda memiliki seni mengendalikan nafsu keinginan. Karena Mahatma Gandhi pernah bilang, there is always enough for the needy but never enough for the greedy. Selalu ada kata cukup buat orang yang hanya membutuhkan, tapi nggak akan pernah cukup buat orang-orang yang serakah. Jadi tidak usah serakah-serakah di dalam kehidupan ini, banyak-banyak berbagi. Nah, di kutipan sutta yang tadi awal saya bacakan, di sana dikatakan, ia menjalani kehidupan suci yang murni dan sempurna. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul di alam yang bahagia atau di alam surga. Bante, berarti yang hanya lahir di alam surga, lahir di alam bahagia itu orang-orang yang mempraktekkan brahmacari. Orang-orang yang kata lainnya menjadi biku atau atasilani atau bikuni atau samanera. Tidak juga. Anda pun berumah tangga bahkan berpotensi untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Bahkan bikunya bisa jadi peta. Punya potensi jadi peta juga. Jadi bukan bagaimana Anda menjadi biku atau tidak biku, menjadi atasilani atau tidak atasilani. Jadilah diri Anda yang Anda inginkan, tetapi berpedoman terhadap kebajikan. Dan kalau Anda tidak mampu menjadi biku, menjadi atasilani, jangan mencela praktik-praktik mereka. Nah, kalau sudah demikian, Anda akan menjaga, Anda akan menjadi duta-duta pelestari dhamma, saling bekerja sama dengan baik. Jadi tidak mesti biku menjadi biku, atau biku pun kalau seorang biku di dalam kebikuannya bertahan, kemudian mereka di dalam praktik winayanya melakukan banyak pelanggaran, dikatakan lebih baik mereka meninggalkan kebikuannya, menjadi umat awam, mereka tetap mempraktikkan sila sebagai berumah tangga tanpa menodai winaya yang mereka jalankan. Karena kalau sudah winaya ternodai, apalagi para jika dilakukan, Anda tidak dapat kembali menjadi seorang biku. Tapi sebelum itu ternodai, lebih baik seorang biku menjadi berumah tangga, dan kalau sudah siap lagi, jadi biku lagi. Memang boleh Bante? Boleh. Bulak-balik jadi biku, boleh. Ya, begitu. Semoga apa yang
disampaikan pada pagi hari ini dapat melekat di benak Anda, teringat di dalam pikiran Anda, sehingga Anda mau termotivasi untuk mempraktikkan dan mencoba melakukan dua hal yang baik di dalam 4 poin tadi, sehingga Anda dapat memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.